Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Rini Rahmawati dalam seri bimbingan konseling bicara tentang minat dan bakat. Kenapa saya bicara tentang minat dan bakat? Karena biasanya anak-anak itu bertanya, Bu nanti saya bagusnya kuliah di mana ya? Bu ambilnya jurusannya apa ya misalnya? Dan nanti saya akan bertanya, kamu nanti sudah besar jadi apa? Kamu senangnya di bidang apa gitu kan seperti itu. Dan anak-anak belum tahu, nggak tahu Bu saya nggak ngerti lah. Pasti bingung saya juga kalau kalian tidak mengerti. Jadi saya akan bantu di sini untuk memahami bagaimana tentang minat dan bakat kalian sehingga nanti bisa membantu kalian untuk menentukan jurusan di perguruan tinggi. Minat itu apa sih? Minat itu sesuatu yang menarik bagi kita. Jadi kita memiliki ketertarikan yang cukup besar dengan hal seperti itu. Misalnya kita berminat di kesehatan, kita pengen jadi dokter gitu kan. Kita minat seni, kita pengen jadi pelukis misalnya. Kita minat di sosial, kita pengen jadi seorang organisatoris misalnya. Itu kita punya minat, kita punya ketertarikan. Sekarang kalau kalian misalnya pengen tahu apa sih minat kalian, kalian tuliskan 10 hal yang menarik buat kalian dan kalian kasih poin 1 sampai 10 dan sebutkan alasannya. Nanti ambil yang paling sering kalian lakukan. Kemudian yang terus selalu kalian lakukan yang mana. Nah, itu berarti itu yang paling kalian minati. Dan minat ini bisa berubah-ubah loh, tidak tetap. Kadang-kadang contohnya misalnya dulu waktu kecil banyak orang yang punya minat jadi polisi, tapi setelah agak besar, remaja bisa jadi polisi, aduh ngapain sih polisi panas-panasan, itu berubah minatnya itu gitu kan. Karena lingkungan sudah tidak lagi. Kalau waktu kecil mungkin panas-panasan senang ya, kalau udah besar udah remaja panas-panasan aduh jadi hitam deh gitu kan. Aduh seperti hilang minat seperti itu. Jadi artinya apa? Minat itu sesuatu yang statis. Minat itu akan berubah-ubah, terus akan berubah sesuai dengan lingkungan, sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kondisi seseorang gitu kan. Kalau dia misalnya dari kecil terus, misalnya dia minat olahraga, terus olahraga bina-bina, dia bisa terus bertahan gitu kan, bahkan bisa berhasil di bidang itu. Tapi juga bisa berubah. Karena apa? Minat itu tuh punya karakteristik minat itu dalam menimbulkan bersikap positif dari suatu objek. Jadi dia begitu dia memiliki nilai yang positif dulu misalnya ketika jadi polisi, buat dia polisi punya hal yang positif ketika dia masih kecil. Kayaknya hero gitu kan kalau misalnya tuh masih kecil. Tapi kemudian sudah besar nggak jadi hero, bukan lagi hero yang menarik jadi bagi mereka ya mungkin yang berubah itu kan. Atau jadi dokter misalnya dari kecil sampai besar dia ingin jadi dokter karena dia melihat jadi dokter itu ya disenengin orang, dihargain orang, bantu orang, bla 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 gitu kan. Sehingga dia terus bisa bertahan dengan minatnya seperti itu. Nah, minat ini ada dua macam, yaitu jenis yang minat avokasional dan minat vokasional. Kalau minat avokasional itu minat yang sesuatu yang hanya senang-senang aja gitu kan. Dia senang melukis tapi hanya buat senang-senang aja, dia tidak berpikir untuk hal yang lain lagi. Kalau minat vokasional itu dia berminat, dia senang melukis dan bagaimana caranya dia bisa melukis yang bagus dan bisa dijual sehingga bisa karyanya itu dikenang, dihargai dan dia bisa hidup dari situ. Atau misalnya yang kalau senang jualan misalnya, kalau masih belum vokasional tuh masih pokoknya aku dapat cari barang udah aku jual itu sudah senang gitu. Tapi kalau sudah jadi vokasional, gimana caranya aku dapetin barang dengan harga murah dijual bagus sehingga aku bisa dapat untung banyak. Jadi itu sudah minat yang berbeda gitu kan. Nah, bakat sendiri apa gitu kan. Nah, bakat itu sebuah talenta dikirim oleh Tuhan. Jadi setiap orang itu tidak semua sama gitu kan. Ada yang punya bakatnya seni, ada yang bakatnya berhitung, ada yang bakatnya menyanyi, ada bakat macam-macam gitu kan. Dan itu belum tentu sama. Misalnya orang yang pintar berhitung belum tentu punya bakat menyanyi dan sebaliknya juga gitu kan. Jadi kalau minat itu dari luar, eksternal, biasanya didorong dari luar karena dia melihat dari luar. Tapi kalau bakat itu datang dari diri sendiri, ada di dalam diri sendiri. Dia sudah menjadi milik diri kita sendiri gitu kan. Nah, bakat ini berkembang nggak? Tidak semua berkembang, ada juga yang tidak berkembang. Bagaimana cara berkembang? Kalau lingkungan itu mendukung. Kalau misalnya dia senang masak, dia pengen jadi chef, tapi dia tidak pernah memasak, tidak pernah punya kesempatan untuk eksperimen memasak, dia
mungkin tidak akan berkembang gitu kan. Apalagi kalau dia karena tidak punya kesempatan, dia hanya tidak punya minat, ya sudah, itu bakat bisa hilang begitu saja gitu kan. Terus syaratnya juga tidak mendukung. Atau dia tidak sekolah gitu kan. Dia suka masak tapi beda nanti yang chef beneran hasil sekolah dengan yang hanya senang aja. Jadi apakah bakat dan minat itu sama? Kadang-kadang beda gitu kan. Ada yang sama, ada yang beda gitu kan. Ada yang bakat dan minat seiring, ada juga yang bakat dan minat ini tidak seiring. Nah, kalau yang bakat dan minat seiring ini sudah bagus gitu kan. Tapi yang kasihan itu adalah yang bakat dan minatnya tidak seiring. Jadi kan harus menentukan, harus mengiringkan bagaimana caranya. Mana harus kalian pilih? Apakah bakat atau minat? Mungkin yang harus kalian pilih adalah bakat dulu. Kenapa? Karena bakat itu tidak berubah. Kalau minat itu bisa berubah gitu kan. Suatu saat bisa jadi tidak berminat lagi dan itu akan sangat repot gitu kan. Nah, bagaimana sih kita mengetahui bakat kita? Apa sih bakat kita itu gitu kan? Nah, pertama adalah keahlian. Jadi kalau misalnya orang punya bakat berhitung, orang lain berhitung 1 jam, kamu 10 menit, itu artinya kamu sudah punya bakat di hitungan. Orang lain itu menari itu butuh waktu 2-3 kali, 4, 5, 7 latihan, dia hanya 2-3 kali sudah bagus misalnya. Memasak orang lain itu butuh latihan berulang-ulang, eksperimen berulang-ulang, dia hanya sekali masak sudah langsung bagus. Artinya dia waktunya itu secara waktu dia sudah lebih cepat daripada yang lain. Kemudian ketertarikan. Dia tuh punya bakat dan dia punya ketertarikan, dia terus-terusan misalnya, oh aku mau bikin makanan seperti ini, aku bikin baju seperti ini, dia terus saja berpikir tentang hal seperti itu gitu kan. Jadi itu berarti kalian punya bakat di bidang hal itu. Kepuasan misalnya, jadi kalau kalian ketika melakukan sesuatu kalian merasa puas itu kan, kalian masak, setelah masak itu asik banget gitu, nggak ribet gitu kan. Kalau yang beda, kalau nggak punya bakat masak, aduh ribet banget sih, ngupasin bawang itu seperti. Tapi kalau misalnya orang yang punya bakat, dia asik, semuanya gampang gitu, tidak ada yang susah gitu kan. Atau misalnya nari buat orang, apa sih suaranya kok nggak kayak ini sih, nggak nyampe-nyampe, kok fals mulu sih. Kalau yang sudah ini nyanyi senang aja, asik-asik aja gitu kan, dia happy-happy aja menyanyi, artinya dia puas, dia bahagia dengan semua yang dia lakukan. Kebiasaan. Nah, apakah kalian pernah selalu dipuji? Nah, kalau kalian orang selalu memuji, oh masakan kalian enak, oh suara kamu bagus, oh kamu pinter, oh kamu bakat ini, itu artinya kamu punya bakat. Jadi itu dikembangkan, itu pertahankan. Itu kalau misalnya semua orang dari 10 orang memberikan komentar itu 9 positif, artinya kalian itu punya bakat seperti itu. Jadi pertama, untuk kalian tahu bakat itu apa, pertama kalian mudah, kedua kalian enjoy melakukannya, ketiga kalian selalu dipuji oleh orang lain, dan keempat kalian tadi ketiganya apa ya, ketiganya puas, ketertarikan. Jadi pertama kalian itu lebih cepat dari yang lain. Dua, kalian selalu memikirkan hal seperti itu. Ketiga, kalian merasa puas melakukannya, dan keempat, semua orang memuji. Itu adalah bahwa kalian sudah punya bakat itu. Mungkin sementara di sini dulu pengetahuan minat dan bakat kalian. Jadi pilih mana bakat atau minat. Pilihlah bakat kalian, dan tapi harus dilatih juga, karena tanpa latihan kalian tidak bisa juga. Oke, sementara sampai di sini dulu, nanti kita sambung lagi dengan apa sih bakat dan minat itu bedanya. Kalau tanyakan boleh WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.